kedalaman hutan belantara yang rimbun. Mentari pagi bersinar menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bintik-bintik cahaya di kegelapan hutan. Udara sejuk dan aroma tanah basah mengiringi setiap makhluk hidup yang ada di sana. Sementara kicauan burung menyambut hari di udara. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, Kancil melangkah ringan. Matanya awas mencari buah-buahan segar, tapi setelah sekian lama berjalan, tidak menemukan apa yang dicarinya. Perutnya Kancil pun sudah keroncongan sejak subuh. Aku lapar sekali. Makan rumput aku sudah bosan. Aku mau buah-buahan segar, ucap Kancil. Sebenarnya, Kancil sangat ingin menyeberangi sungai besar yang membelah hutan, karena Kancil tahu kalau di seberang sanalah terdapat hamparan pohon buah yang paling lebat. Namun, sungai itu bukan sembarang sungai. Airnya tampak tenang, tapi di bawah arus air itu cukup deras. Dan yang paling membuatnya khawatir, sungai itu adalah rumah bagi banyak sekali buaya buas yang dikenal lapar dan tak segan memangsa apapun yang lewat. Kancil tahu itu, dan dia mencari cara agar bisa menyeberangi sungai dengan selamat. Karena keinginannya itu, Kancil dengan langkah berani yang dipaksakan, dia melangkah mendekati bibir sungai. Kancil diam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak sekuat tenaga. Suaranya memantul di antara pepohonan. "Wahai para buaya penunggu sungai, keluarlah kalian. Aku Kancil, membawa perintah penting langsung dari Raja Hutan buat kalian." Perlahan, riak air pun mulai tampak. Lalu muncul sebuah kepala besar dengan mata melotot muncul ke permukaan, disusul oleh tubuhnya yang bersisik gelap. Dan dia adalah buaya pemimpin di sungai tersebut. Ada apa, Kancil? Mengapa kau mengganggu ketenanganku di pagi-pagi begini? Atau kamu sengaja memanggilku buat jadi camilanku? Geram buaya itu dengan suara yang berat dan mengancam. Lalu beberapa kepala buaya lain mulai bermunculan di belakangnya, menciptakan lingkaran mata-mata lapar dan menatap ke arah Kancil. Tapi Kancil tidak gentar. Dia tersenyum ramah, seolah tak ada rasa takut sedikit pun. "Ampun Tuan Buaya, saya datang membawa kabar gembira dari Raja karena besok Raja akan mengadakan pesta besar-besaran di istana. Semua penghuni hutan diundang, termasuk kalian para buaya perkasa." Apa? "Tapi Raja ingin memastikan berapa jumlah kalian semua di sungai ini agar beliau bisa menyiapkan hidangan yang cukup melimpah buat kalian. Dan aku ditugaskan untuk menghitung kalian satu persatu." Mendengar kata pesta dan hidangan melimpah, mata para buaya berbinar-binar. Perut mereka yang kosong mendadak terasa lebih lapar. Rasa ingin memangsa dan melahap Kancil pun menguap begitu saja. Pesta Raja. Baiklah, Kancil. Kalau begitu, hitunglah kami. Tapi bagaimana caranya? "Itu mudah sekali Tuan Buaya. Berjejerlah kalian semua dari tepi sungai ini sampai ke tepi seberang sana, membentuk sebuah jembatan. Dan aku akan melompat di punggung kalian satu persatu sambil menghitung dengan benar. Dengan begitu, membuatku sangat mudah menghitung kalian. Dan itu memudahkan Raja mempersiapkan pesta." Baiklah, dengarlah anak buahku. Berjejerlah kalian semua. Cepat buat barisan dari ujung ke ujung sungai, karena Raja akan mengadakan pesta besar untuk kita. Tanpa pikir panjang, tergiur akan janji pesta dan hidangan lezat, semua buaya segera mengikuti perintah pemimpinnya. Dengan sigap, mereka berenang dan berjejer rapi, membentuk barisan panjang yang menyerupai jembatan kokoh membentang di atas permukaan air. Dari tepi sungai, tempat Kancil berdiri
hingga ke seberang. Saat itu Kancil tersenyum lebar melihat kesempatan emas itu. Dengan langkah gesit, Kancil mulai melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan begitu seterusnya. Kancil terus melompat sambil menghitung para buaya. Semakin dia melompat, semakin dekat juga dengan seberang sungai. Para buaya pun hanya berjejer diam. Mereka tetap tenang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang diperdaya oleh kecerdikan Kancil dan membayangkan pesta besar yang akan mereka nikmati. Hingga akhirnya Kancil berhasil dengan rencananya itu. Kancil pun menginjakkan kakinya di daratan seberang sungai dengan selamat. Dengan semangat, Kancil langsung menuju ke pohon buah tersebut, memetiknya dan memakannya. Wah, enak sekali. Di sisi lain, para buaya menyadari ada yang aneh karena Kancil tidak kunjung datang. Dan mereka pun sangat marah karena sudah ditipu oleh seekor kancil. Dengar, mulai saat ini, kalau kalian melihat kancil dimanapun dan kapanpun, mangsalah dia sampai keturunan terakhir. Kancil pun terus berjalan memasuki hutan, memulai tempat baru dan petualangan baru.